Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas mengenai analisis likuiditas dan analisis pengelolaan aset pada perusahaan Garuda Food dan Indofood dengan anggota yaitu Priyo Suwono, Galang Adi Prasongko, dan Mirza Rasidin. Berikut adalah pemaparan dari kelompok kami. Rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas. Likuiditas sendiri merupakan kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek, atau seberapa cepat perusahaan mengkonversi aset yang dimiliki menjadi kas. Rasio likuiditas sendiri memiliki beberapa macam, antara lain current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Dalam tugas analisis ini, perusahaan yang kelompok kami pilih untuk dianalisis yaitu perusahaan Garuda Food Putri Jaya Tbk dengan satuan rupiah dan perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk dengan satuan jutaan rupiah, masing-masing pada tahun 2020. Rasio pertama yang dianalisis yaitu current ratio dengan rumus aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Pada perusahaan Garuda Food, aset lancar yang dimiliki yaitu sebesar 2.384.168.143 dan liabilitas jangka pendek yang dimiliki yaitu sebesar 1.344.344.090.213 sehingga diperoleh nilai current ratio sebesar 1,76. Sedangkan pada perusahaan Indofood, aset lancar yang dimiliki yaitu sebesar 38.418.238 dan liabilitas jangka pendek yang dimiliki yaitu sebesar 27.975.875 sehingga diperoleh nilai current ratio sebesar 1,37. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai current ratio yang dimiliki Garuda Food lebih besar yaitu senilai 1,76 apabila dibandingkan dengan current ratio yang dimiliki oleh Indofood yaitu senilai 1,37. Nilai current ratio Garuda Food yang cukup tinggi menandakan bahwa nilai aset lancar yang dimiliki Garuda Food lebih tinggi dari liabilitas jangka pendeknya, sedangkan nilai current ratio Indofood lebih rendah dari Garuda Food yaitu sebesar 1,37. Walaupun Indofood memiliki liabilitas jangka pendek yang cukup besar, tetapi aset lancar Indofood juga memiliki proporsi yang besar terhadap total aset, sehingga proporsi aset lancar dan liabilitas jangka pendek cukup berimbang. Artinya, Indofood tetap mampu membayar liabilitas jangka pendeknya. Rasio kedua yang dianalisis yaitu quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan, kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Pada perusahaan Garuda Food, aktiva lancar yang dimiliki yaitu sebesar 2.384.168.143, kemudian dikurang dengan persediaan sebesar 881.918.731.958 dan liabilitas jangka pendek yang dimiliki yaitu sebesar 1.314.344.090.213 sehingga diperoleh nilai quick ratio sebesar 1,11. Sedangkan pada perusahaan Indofood, aktiva lancar yang dimiliki yaitu sebesar 38.418.238, kemudian dikurang dengan persediaan sebesar 11.150.432 dan liabilitas jangka pendek yang dimiliki yaitu sebesar 27.975.875 sehingga diperoleh nilai quick ratio sebesar 0,97. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa
kemampuan Garuda Food melunasi liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar tanpa memasukkan unsur persediaan diperoleh nilai sebesar 1,11. Artinya, nilai aset lancar perusahaan Garuda Food tanpa memasukkan nilai persediaan lebih besar 1,11 kali daripada nilai liabilitas jangka pendeknya. Sehingga, perusahaan dapat membayar liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid cukup tinggi. Sementara, nilai quick ratio pada Indofood lebih kecil yaitu sebesar 0,97. Artinya, nilai aset tetap Indofood tanpa memperhitungkan nilai persediaan lebih besar 0,97 kali daripada nilai liabilitas jangka pendeknya. Sehingga, Indofood masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ketiga yang dianalisis yaitu cash ratio dengan rumus kas dan setara kas, kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Pada perusahaan Garuda Food, kas dan setara kas yang dimiliki yaitu sebesar 859 miliar 338 juta 834.174 dan liabilitas jangka pendek yang dimiliki yaitu sebesar 1.314 miliar 344 juta 90.213 sehingga diperoleh nilai cash ratio sebesar 0,65. Sedangkan pada perusahaan Indofood, kas dan setara kas yang dimiliki yaitu sebesar 17.336.960 dan liabilitas jangka pendek yang dimiliki yaitu sebesar 27.975.875 sehingga diperoleh nilai cash ratio sebesar 0,61. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai cash ratio Garuda Food sebesar 0,65. Artinya, nilai kas dan setara kas perusahaan senilai 65% dari total liabilitas jangka pendek perusahaan. Sedangkan, nilai cash ratio dari perusahaan Indofood sebesar 0,61. Artinya kas dan setara kas memiliki proporsi 61% dari liabilitas jangka pendeknya. Meskipun nilai kas dan setara kas cukup tinggi, namun kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan mempunyai proporsi yang kecil terhadap keseluruhan aset perusahaan. Sehingga, untuk memenuhi kewajibannya, perusahaan perlu menggunakan aktiva lainnya. Kas dan setara kas yang dimiliki belum cukup untuk membayar liabilitas jangka pendeknya. Sehingga, untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, perusahaan perlu menggunakan aktiva lainnya selain kas dan setara kas. Analisis pengelolaan aset yang merupakan indikator keuangan yang mencerminkan kapabilitas perusahaan dalam mengelola aset secara efisien untuk menghasilkan penjualan. Pertama yaitu inventory turnover. Inventory turnover dapat dihitung dengan cara beban pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Inventory turnover perusahaan Garuda Food pada tahun 2020 adalah sebagai berikut, yang menghasilkan 6,461. Lalu inventory turnover pada perusahaan Indofood pada tahun 2020 adalah sebagai berikut, dengan hasil 4,930. Perputaran persediaan yang dimiliki oleh Garuda Food lebih cepat dibandingkan dengan perputaran persediaan yang dimiliki oleh Indofood, yaitu sebesar 6,4 dan 4,9 kali pada masing-masing perusahaan. Artinya, Garuda Food lebih cepat menjual produknya dibandingkan dengan Indofood. Akan tetapi, dilihat dari skala perusahaan, Indofood lebih besar, yaitu mencapai persediaan 11,1 triliun dibanding Garuda Food dengan jumlah persediaan 861 miliar pada tahun 2020. Sehingga sulit untuk mengukur perbandingan keduanya meskipun sama-sama di sektor food and beverage. Yang selanjutnya ada receivable turnover. Receivable turnover dapat dihitung dengan cara penjualan dibagi dengan piutang usaha. Receivable turnover
pada perusahaan Garuda Food tahun 2020 adalah sebagai berikut dengan hasil 11,008. Receivable turnover pada perusahaan Indofood pada tahun 2020 adalah sebagai berikut dengan hasil 12,712. Perusahaan Garuda Food dan Indofood sama-sama efisien dalam mengelola piutang karena perbandingan antara penjualan di atas 10 kali lipat dari piutang dengan masing-masing nilainya yaitu 15 dan 2,7 kali. Namun, tetap saja lebih unggul dibandingkan dengan Indofood. Hitungan pengelolaan aset yang ketiga yaitu fixed asset turnover. Fixed asset turnover berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap secara efisien dalam meningkatkan pendapatannya. Formulanya yaitu penjualan dibagi aset tetap. Fixed asset turnover yang dimiliki Garuda Food pada tahun 2020 yaitu 2,396 kali. Sedangkan pada Indofood, fixed asset turnover-nya sebesar 1,782 kali. Artinya, setiap 1%, setiap Rp1 aset tetap yang diinvestasikan oleh Garuda Food dan Indofood menghasilkan laba sebesar masing-masing Rp2,396 dan Rp1,782. Porsi aset tetap terhadap total aset juga menurun secara year on year pada kedua perusahaan, yaitu menjadi 48,9% untuk perusahaan Garuda Food dan 28,11% untuk perusahaan Indofood. Penurunan porsi aset tetap terhadap total aset pada kedua perusahaan dikarenakan adanya peningkatan nilai goodwill dari aksi korporasi, yaitu anak perusahaan Garuda Food, yaitu Garuda Food Beverage Jaya, menggabungkan perusahaan dengan perusahaan Sinar Niaga Sejahtera dengan kepemilikan saham semula 0,40% menjadi 54,95%, dan Indofood melakukan akuisisi pada perusahaan Penhill Company, yaitu produksi mie instan di daerah Timur Tengah. Yang keempat, ada total asset turnover. Total asset turnover ini berguna untuk mengukur perputaran total aset terhadap pendapatannya dengan formula penjualan dibagi total aset. Total asset turnover pada perusahaan Garuda Food sebesar 1,173 kali. Pada perusahaan Indofood, total asset turnover-nya 0,501. Total aset turnover pada Garuda Food sebesar 1,173, berarti penjualan yang diperoleh Good 1,173 kali lebih besar dari total aset yang diinvestasikan perusahaan. Sedangkan Indofood melakukan penjualan 0,501 kali lebih besar dari total asetnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.